Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ashabi rasulillahi ajma'in wattabi'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah ta'ala qala fi muqamil kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ke dunia yang bertujuan adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Allah menciptakan manusia semata-mata hanya untuk menyembah kepadanya, bukan sekedar menumpuk harta kekayaan dan permewah-mewahan di dunia, tetapi untuk meningkatkan keimanan takwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah perkara yang fondasi, yang asasi, bahwa setiap kita harus menyadari bahwa kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun pasti kembali, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, baik dalam keadaan bertakwa atau dalam keadaan kufur kepadanya. Ketika panggilan itu datang, maka siapapun tak bisa menolaknya dan pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai manusia yang ingin mendapatkan tempat yang baik di sisinya, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan memanfaatkan usia yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Allah memberikan pesan, Allah memberikan instruksi kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kepada orang beriman, bukan kepada orang kafir, tapi khusus orang yang amanu billah. Untuk apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian. Ma'asyiral muslimin, jangan kata takwa ini kemudian hanya menjadi hiasan di bibir dan lisan kita, tetapi bagaimana bentuk ketakwaan itu, indikatornya adalah salafus saleh. Maka setiap ibadah kita, apakah ibadah kita itu sudah layak untuk kita tukarkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala,
Apakah kita layak untuk menjadi penghuni surga? Sementara kita tak mampu untuk menahan siksanya api neraka yang pedih dan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kenikmatan itu juga akan kekal adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, dalam rangka untuk islahun nafs, untuk memperbaiki diri kita pribadi, untuk memperbaiki kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah dikasihi oleh Allah. Kita telah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah dan kita semuanya 3 bulan yang lalu kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab kami, berkahilah di bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikanlah kami, jumpakan kami dengan Ramadan ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Begitulah kurang lebih doa orang yang muttaqin, orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah 3 bulan yang lalu telah berdoa. Dan hari ini telah disampaikan oleh Allah dengan Ramadan yang mulia dan agung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sidang Jumat yang berbahagia, Ramadan adalah bulan yang ke-9 di kalender Hijriah kita, dan hanya satu-satunya bulan Ramadan yang kemudian Allah jajarkan, Allah sandingkan dengan unzila fihil Quran, peristiwa turunnya Al-Quran dari langit ke-7, diturunkan oleh Allah ke langit dunia Izzah, Baitul Izzah. Dalam proses turunnya itulah berada di bulan Ramadan ini. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paling tidak ada 3 rahasia. Ada 3 rahasia kenapa kita disampaikan oleh Allah dengan Ramadan ini. Yang pertama, Allah kasihan dengan kita, Allah sayang dengan kita, Allah tahu kita banyak dosa, Allah tahu kita menumpuk-numpuk kemaksiatan, kedurhakaan dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dihitung-hitung mungkin ibadah kita tak layak untuk kita tukarkan dengan surganya Allah yang agung dan mulia dan penuh dengan kenikmatan itu. Al-insanu makhluk khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya orang salah dan lupa. Kita seringkali mengulang kesalahan. Dosa kita lakukan, hari ini bertobat, besok lagi berdosa lagi, dan berdosa lagi. Banyak kali dosa yang telah kita lakukan kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang memberikan nafas kepada kita, yang memberikan ruh kepada kita, yang memberikan makan kepada kita, yang memberikan istri kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi takzim kita, hormat kita, sayang kita kepada Allah patut kita pertanyakan, apakah kita ini orang haqqul mukminin. Maka sungguh Allah kasihan kepada kita, sehingga kita dipertemukan dengan Ramadan. Untuk apa? Untuk Ramadan, untuk membakar dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita rontokkan di Ramadan ini. Kita kerjakan ibadah-ibadah yang banyak di sisa Ramadan yang tinggal 10 hari lagi ini, kita isi dengan ibadah yang maksimal. Yang kedua, rahasia kenapa kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan adalah Allah ingin, karena dosa itu bukan ketika kita dikubur selesai. Dosa itu kita bawa kepada Allah, dosa itu kita bawa kepada alam akhirat yang menentukan di mana kampung mudik kita,
Di surgakah atau di nerakakah kampung kita? Maka Allah ingin memberikan jalan pintas kepada kita untuk melebur dosa-dosa yang ada, yang sudah menggunung. Mungkin dosa kita kalau kita evaluasi, kalau kita audit, tekor kita, pilot kita. Allah ingin kita membakar dosa-dosa kita secara pintas. Dengan apa? Dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tak mungkin, jarang yang bisa berusia sampai 83 tahun 4 bulan. Barang siapa yang menjaga, yang mencegat, yang menunggu pada asrul awakhir yang sudah di depan kita malam ini, yang akhir nanti, kemudian dipertemukan dia oleh Allah dengan iradahnya, maka sama dia beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Satu malam saja kita ketemu dengan Lailatul Qadar, berarti kita dimuliakan oleh Allah. Ketika kita dimuliakan oleh Allah, layak kita, pantas kita untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dipertemukan dengan Ramadan ini. Allah berkeinginan agar kita banyak menunaikan amal ibadah. Kenapa? Ramadan itu sangat spesial. Ramadan itu sangat istimewa. Barang siapa yang melakukan amal sunnah, maka diganjar oleh Allah dengan amal wajib. Barang siapa yang melakukan amal wajib, akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala itu diberikan. Ma'asyiral muslimin, kita sebagai manusia suka bisnis, kita senang tijarah, kita senang mendapat keuntungan yang besar, kita ingin mendapatkan laba yang besar. Jangan sampai tertukar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengejar laba dunia, kemudian kita tukar laba akhirat kita. Banyak kaum muslimin pada saat hari ini yang kemudian melupakan penciptanya, melupakan yang memberikan rezeki. Dia ngebut untuk mencari rezeki, padahal yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana manusia akan lari? Tak bisa lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bisa menghindar dari Allah. Oleh karena yang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mari kita takwakan diri kita agar kita mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemuliaan kecuali ketakwaan. Ketika kita diantar oleh tetangga kita, ketika kita diantar oleh istri dan keluarga kita di kuburan, semuanya meninggalkan kita. Istri tercinta, anak tercinta pun meninggalkan kita. Tak ada yang menunggu. Yang selalu istiqamah bersama dengan kita adalah amal ibadah. Amal ibadah dan ketakwaan. Itu yang menemani kita di dalam kubur. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, andaikan telinga ini mendengar bagaimana rintihan para ahli kubur itu, mereka berteriak, mereka meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tak sanggup aku berada di kubur ini, ya Allah, menahan siksamu. Hal-hal yang gaib telah engkau singkap semuanya, catatan-catatan amal ibadah telah engkau buka. Laula akhartani ila ajalin qarib, sedikit waktu saja ya Allah, berikan aku untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Fa asaddaqa fa akum minas sholihin. Ternyata Bapak hadirin rahimakumullah, amal yang paling pertama yang bisa dinikmati dalam kubur itu ternyata sedekah. Maka di bulan Ramadan ini, di asrul awakhir ini, sambil kita mencegat
Lailatul Qadar. Mari kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir ini kalau bisa jangan sampai tidak berinfak. Walaupun 2.000, walaupun 5.000, istiqomahkan 10 hari terakhir ini dengan infak. Siapa tahu dengan infak di asrul awakhir ini ternyata Allah berkehendak menjumpakan kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah ta'ala Allah Ta'ala qala fi mukamil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lang tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bapak hadirin rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum, tidak berguna harta dan anak-anak kalian yang bangga-banggakan, rumah yang mewah, mobil yang mewah, tidak ada berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan itu, maka dia adalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemuliaan, hanya ketakwaan yang berguna di sisi Allah, hanya amal ibadah. Mari kita semuanya bekerja keras sebelum malaikat Israel menjemput kita. Kita bekerja keras untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan rohani agar kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sallim tasliman adada ma akhata bi ilmuka wa khatta bi qalamuka wa akhsa kitabuka wa radallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabat ajma'in wa alaina ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Iqamus shalah.